Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya ya, saudara semuanya. Kali ini kita ketemu lagi di pertemuan yang keenam di komunikasi bisnis internasional, di mana pada pertemuan yang keenam ini kita akan membahas subbab yang baru, yaitu komunikasi dalam organisasi. Ini sesuai dengan RPS kita di pertemuan 6 dan 7 akan membahas tentang komunikasi dalam organisasi. Pembahasan kali ini tentunya kita sudah melewati beberapa subbab ya. Yang pertama tentang komunikasi itu sendiri, kemudian dasar-dasar komunikasi, kemudian komunikasi baik verbal dan non-verbal, kemudian komunikasi yang efektif, komunikasi antar personal, dan komunikasi antar budaya. Nah, sekarang kita akan lebih mengerucut lagi bagaimana urgensi dari komunikasi untuk sebuah organisasi. Tentu organisasi itu tidak mungkin ya tidak membutuhkan komunikasi. Setiap person yang ada di dalam organisasi itu harus saling berkomunikasi sehingga tujuan organisasi itu akan tercapai. Nah, jadi di bab ini yang akan dibahas adalah tentang urgensitas komunikasi di dalam organisasi, kemudian manfaat komunikasi di dalam organisasi, dan nanti di pertemuan ketujuh kita akan membahas tentang bagaimana menghindari kelebihan beban komunikasi, kemudian juga hal-hal apa saja yang menjadi uh, kesulitan atau menjadi elemen penting organisasi untuk mengadakan komunikasi, baik itu komunikasi yang ada dalam tataran karyawan atau staff, juga komunikasi yang ada dalam tataran pimpinan. Oke, kita akan langsung saja membahas tentang komunikasi dalam organisasi ini. Yang pertama, sebelum kita membicarakan lebih jauh ya, komunikasi di dalam organisasi, kita harus mengetahui dulu organisasi atau definisi organisasi itu apa. Oke, menurut sumbernya dari Purwanto 2011 bahwa organisasi adalah sekelompok masyarakat yang saling kerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu ya. Dan komunikasi adalah perekat yang memungkinkan kelompok masyarakat tersebut secara bersama-sama melakukan fungsinya dengan baik. Karena kita mengetahui di dalam organisasi itu terdiri dari berbagai bidang yang memiliki tujuannya masing-masing, memiliki job desk-nya masing-masing dengan job spec-nya masing-masing, dan keahlian tertentu juga di dalam unit-unit yang ada di dalam organisasi itu ya. Setiap unit akan melakukan komunikasi yang sesuai dengan bidangnya. Contohnya, Bapak akan banyak menjelaskan dalam kasus ini adalah tentang bagaimana kita mengelola misalkan organisasinya adalah restoran. Karena menurut Bapak restoran yang nanti akan banyak Bapak contohkan ya, komunikasi dengan supplier, komunikasi dengan karyawan, komunikasi dengan pimpinan, atau Anda sebagai pimpinan eh, lalu akan me, memerankan seperti apa pimpinannya. Ada yang pengambilan keputusan, ada yang sebagai pemimpin, ada yang sebagai pengambil kebijakan, eh, pengambilan hal yang inovasi atau kreatif seperti halnya kewirausahaan begitu. Nanti akan Bapak jelaskan sampai ke sana. Oke, itu adalah eh, definisi dari organisasi yang pertama. Setelah kita mengetahui definisi dari organisasi itu adalah berikutnya komunikasi di tempat kerja nih. Agar berhasil dalam dunia kerja saat ini, sebetulnya tidak hanya saat ini ya, tetapi juga sudah dijalankan sejak dulu. Itu kita sebagai karyawan atau kita sebagai atasan dituntut untuk mampu membaca, mendengar, berbicara, dan menulis dengan efektif. Empat elemen ini yang ada ya di dalam komunikasi dasar ya, baik ini terutama di komunikasi verbal, membaca, mendengar, berbicara, dan menulis dengan efektif. Ada syaratnya dengan efektif.
Nah, di dalam subbab ini juga akan dibahas tentang bagaimana membaca yang efektif, mendengar yang efektif, begitupun berbicara dan menulis yang efektif. Oke, berikutnya ada beberapa faktor yang menuntut keahlian berkomunikasi di tempat kerja. Ini mulai dengan alasan kenapa komunikasi itu penting di dalam sebuah organisasi ya, untuk mencapai tujuan tadi. Yang pertama, alasannya karena persaingan global yang semakin memuncak. Banyak usia yang belasan tahun tapi sudah jadi sarjana. Banyak usia atau di kepala dua sudah jadi spesialis, sudah jadi magister. Kalau kita eh, masuk ke dunia pekerjaan atau ke industri pekerjaan tanpa ditunjang dengan bukan hanya titel ya, tapi juga dengan kemampuan berkomunikasi, maka kita tidak akan menjadi karyawan yang bisa diandalkan. Karena nanti akan disampaikan menurut ahli dalam komunikasi bahwa kemampuan teknis tidak lebih penting dari kemampuan komunikasi. Makanya orang-orang yang bergelut di bidang komunikasi seperti orang Vkom, Visip, itu penting banget di dalam sebuah organisasi baik politik, kemudian organisasi bisnis dan non bisnis seperti halnya pemerintahan, begitu ya. Yang kedua, faktornya adalah hierarki manajemen yang mendatar. Ini nanti akan Bapak gambarkan seperti apa manajemen hierarki yang mendatar. Pada intinya, eh, pekerja saat ini ya ditunjang dengan teknologi yang sangat mumpuni, mudah dijangkau dan banyak alternatifnya. Ini komunikasi dari satu level staff itu bisa saja kita berkomunikasi dengan bidang yang lain. Anda misalkan kerja di restoran bagian waiters ya, atau jangan waiters lah, eh, kepala accounting ya, debt head dari accounting, maka Anda pun dituntut bisa berkomunikasi dengan apa namanya bagian gudang ya, bagian operasional. Anda juga dituntut bisa berkomunikasi lintas unit ya dengan misalkan staff HR, ngomongin soal rekrutmen bisa jadi, atau Anda membicarakan tentang finance dengan HR berkaitan dengan salary karyawan. Nah, itu juga Anda harus atau dituntut bisa berkomunikasi dengan lintas unit ya, atau juga dengan marketing. Accounting tentu ada hubungannya sekali dengan marketing ya, karena misalkan dalam sebuah kasus restoran akan membuat promo atau event, maka tidak jarang orang marketing nanya ke orang finance, budgetnya berapa? Ada di planning atau enggak? On budgeting atau unbudgeting? Anda harus membuat alasan-alasannya itu. Ya. Oke, berikutnya urgensitas yang ketiga, kenapa komunikasi itu penting dalam organisasi adalah manajemen berbasis tim yang diperluas. Jadi bisa saja dalam sebuah organisasi Anda ditempatkan dengan tim atau ditempatkan pada tim yang berbeda-beda. Sekalipun Anda pengalamannya misalkan di bagian sales, tapi di suatu saat nanti Anda dirotasi, ada di bagian HR, karena atasan Anda melihat bahwa Anda punya kemampuan di HR. Nah, dan berbasis tim ini, bisa saja dalam satu tim itu ada orang salesnya, ada orang HR-nya, ada orang operation-nya, ada orang accounting-nya. Nah, itu tentunya membutuhkan komunikasi yang baik ya. Lalu yang keempat, tadi nyambung dengan alasan yang kedua, ya ini terkait tentang teknologi komunikasi yang inovatif. Sebagai anak muda nanti yang kalian sudah sudah siap terjun ke dunia pekerjaan, ke industri pekerjaan, harus melek teknologi ya. Misalkan Anda mau mengadakan eventnya adalah webinar restoran nih ya. Untuk pertanyaannya pakai Slido. Apa sih Slido? Nah, Anda harus paham dulu. Slido itu cara menggunakannya seperti apa, digunakan untuk apa, terus bagaimana cara mengkomunikasikan ke viewersnya menggunakan Slido itu, begitu. Terus yang hubungan dengan pekerjaan, komunikasinya dengan G-Drive misalkan ya. Tentu kalau G-Drive udah hal yang enggak aneh lagi buat kita ya, karena misalkan kita mengerjakan tugas dikumpulkan di G-Drive. Nah,
Bekerja dengan G Drive juga sekarang sudah menjadi hal yang biasa di era new normal ini ya. Misalkan Anda membuat sebuah dokumen laporan, Anda bagian accounting membuat sebuah dokumen laporan penjualan untuk triwulan pertama nih, pas banget ya, Januari, Februari, Maret, triwulan pertama di 2021, Anda mengerjakannya tim ya. Karena yang namanya laporan keuangan triwulan satu di restoran itu kan bukan hanya soal salesnya ya, tetapi soal biaya yang dikeluarkan, kemudian dan biayanya itu macam-macam. Ada biaya yang berkaitan langsung dengan kegiatan restoran, ya, pembelian bahan baku, tenaga kerja, pajak. Nah, namun di luar itu juga ada biaya-biaya yang eh, di luar dari operasional atau di luar dari eh, core dari restorannya. Misalkan bayar apa ya, pajak ya, kemudian bayar juga pajak juga macam-macam. Ada pajak restoran, ada pajak apa namanya itu tenaga kerja ya, Anda patut memperhitungkan itu. Dan ya, untuk melakukan itu semua Anda melakukannya dengan tim. Maka dilakukanlah atau diambil salah satu medianya adalah G Drive. Yang satu ngerjain bagian yang mana, yang satu ngerjain yang bagian yang mana. Sehingga akan lebih efektif, laporannya akan lebih cepat selesai karena satu orang memiliki job tertentu ya, memiliki fokus tertentu sehingga lebih cepat selesai begitu. Baik, faktor berikutnya yang menjadi urgensitas komunikasi itu penting dalam sebuah organisasi adalah lingkungan kerja yang baru. Istilahnya adalah first graduate atau Anda sebagai lulusan yang baru ya. Sebagai lulusan yang baru, Anda masuk ke dunia atau industri pekerjaan dengan teman-teman yang baru, dengan suasana yang baru, ditunjang juga dengan kewajiban yang Anda emban begitu, entah itu menjadi tim marketing, tim operasional, tim HR, Anda pasti akan gugup ya. Nah, di dalam kondisi ini Anda membutuhkan komunikasi yang bisa masuk ke semua orang ya, dengan komunikasi antar pribadi yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Komunikasi antar pribadi yang Anda miliki gunakanlah ya, dengan konsep diri yang pede gitu, kemudian yang bisa berinovasi, kemudian yang memiliki karakter bisa menyenangkan orang lain. Anda gunakan itu di dalam lingkungan kerja yang baru ya. Kemudian tenaga kerja yang semakin beragam. Nah, ini juga fenomena yang sudah terjadi saat ini. Banyak tenaga kerja yang dari luar negeri sekarang masuk ke Indonesia. Contohnya misalkan, dan itu muda-muda ya, mereka punya keahlian yang jauh lebih hebat dibandingkan ya tenaga dari kita dari Indonesia. Contohnya misalkan Trans Studio Bandung, banyak mempekerjakan orang yang di bidang fotografi, itu audiovisual begitu, itu dari Singapura, dari Thailand, karena mereka belajarnya khusus jurusannya audiovisual, khusus belajarnya tentang public 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 relation. Nah, kita sebagai lulusan manajemen memiliki eh, apa namanya ya, pesaing-pesaing itu ya di tempat dunia pekerjaan. Di HR kita, pesaing kita adalah orang psikolog. Kemudian di finance pesaing kita adalah orang accounting, orang akuntansi ya. Kita kan dari manajemen nih. Kemudian di bidang sales ya, memang ini kita juaranya nih ya di manajemen ya. Dan di bidang operasional ada orang teknik. Kalau di restoran ada orang apa, tata boga, disebutnya chef ya. Jadi kalau di bidang manajemen ya memang di bidang pemasaran Anda bisa menjadi terdepan gitu ya untuk tenaga ahli. Cuman kan kita terbagi ke dalam empat kategori ya. Ada finance, ada marketing, ada HR, ada operasional. Nah, memang kita harus mendalami sesuai dengan minat kita sehingga nanti pada saat masuk dunia kerja kita sudah siap gitu ya, kita sudah firm dengan keilmuannya, kita sudah familiar dengan istilah-istilah yang digunakan sehingga ditunjang dengan komunikasi antar pribadi tadi yang baik, sehingga nanti Anda akan semakin siap menghadapi, bukan hanya menghadapi
tantangannya apa, tetapi juga menghadapi teman-teman di dalam timnya, ya, karena harus saling berkomunikasi kayak gitu. Yang terakhir adalah perkembangan dalam abad pengetahuan. Ini tentunya Anda harus ditunjang eh, sikap yang akademis ya, yang selalu saintifik, yang selalu skeptis. Anda tidak percaya dalam satu hal tertentu, tidak stereotip begitu, lalu Anda melakukan konfirmasi-konfirmasi tentang keilmuan-keilmuan yang terbaru, sehingga untuk menunjang Anda bisa berkomunikasi di dalam organisasi, Anda sudah bisa mengetahui sebelumnya atau Anda sudah mendapatkan sebelumnya tentang pengetahuan-pengetahuan yang terbarukan itu, ya, karena berkembang pengetahuannya. Oke, itulah urgensitas kenapa komunikasi itu penting dalam organisasi ya. Satu, persaingan global yang semakin memuncak, hierarki manajemen yang mendatar, sehingga harus Anda bisa komunikasi lintas unit, manajemen berbasis tim yang diperluas, teknologi komunikasi yang semakin maju, lingkungan kerja yang baru, Anda menjadi orang yang first graduate atau newbie, begitu ya istilah yang sering Anda ketahui, tenaga kerja yang semakin beragam, ya, dan perkembangan dalam abad pengetahuan. Nah, berikutnya hubungan organisasi dikaitkan dengan peran-peran dalam sebuah organisasi ini. Ada peran antar pribadi, ada peran informasional, ada peran keputusan. Peran pribadi itu bagaimana kita memerankan sebagai tokoh figur. Misalkan Anda di dalam sebuah organisasi menjadi leader, maka ada undangan gitu ya, untuk memberikan sambutan. Nah, Anda harus bisa berperan sebagai antar pribadi yang tokoh figur. Bagaimana mulai dari komunikasi nonverbal ya, bagaimana Anda memakai pakaian atau berbusananya, itu pasti akan dinilai sama audiens ya. Termasuk bagaimana Anda berjalan, bagaimana Anda menggunakan media yang digunakan untuk komunikasi, apakah menggunakan digital, misalkan tablet atau kertas, semua itu akan dinilai oleh publik. Ya, penilaian Anda sebagai tokoh figur erat kaitannya dengan penilaian organisasi itu sendiri. Jadi, kalau bisa sesuaikan antara organisasi culture-nya seperti apa dan tokoh figur Anda harus seperti apa. Karena publik akan menilai itu ya. Berikutnya peran antar pribadi ini juga Anda harus sebagai pemimpin. Pemimpin erat kaitannya dengan pengambilan keputusan. Ketika organisasi ada problem, maka tentu yang dikedepankan oleh orang yang saling berseteru itu entah itu kelompok ya, entah itu antar personal, maka Anda yang dicari, Anda yang harus menjadi di depan begitu sebagai pemimpin untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang ketiga, peran antar pribadi adalah sebagai penghubung ya. Bisa dalam hal yang penghubung di dalam internal organisasi dan juga bisa penghubung eksternal organisasi. Penghubung internal organisasi, misalkan Anda sebagai general manager, maka Anda perlu punya kemampuan komunikasi yang menghubungkan antara karyawan dengan direksi, misalkan ya. Ini misalkan contoh kasusnya adalah restorannya mau anniversary nih. Nah, kalau restoran atau organisasi anniversary itu kan biasanya suka ada event-event ya. Nah, bagaimana Anda bisa menghubungkan karyawan dengan direksi sehingga tercipta lingkungan yang kondusif, yang baik, yang cair suasananya, begitu ya. Itu contoh yang internal. Contoh penghubung yang eksternal, misalkan Anda sebagai leader dalam sebuah restoran akan membuka kesempatan untuk supplier yang baru. Contohnya misalkan ini kasusnya buka cabang restoran baru nih ya. Maka Anda harus menghubungkan antara orang operasional atau orang bagian store ya, orang gudang begitu, dihubungkan dengan supplier itu. Misalkan Anda menghubungkan dengan Unilever, menghubungkan dengan supplier buah-buahan, daging, semuanya lah ya. Itu yang Bapak rasakan dulu bagaimana pengalaman mengurus restoran di sebuah
Jalan di Cisangkuy, Bandung, nomor 160 Bandung, dekat Pasar Cisangkuy, itu menghubungkan antara internal direksi dengan para supplier. Supplier uh, banyak ya sumber-sumbernya. Ada yang perusahaan yang kecil, ada yang dari pasar juga, ada yang perusahaan besar seperti Unilever tadi. Dihubungkan dengan internal perusahaan kita, direksi. Sehingga negosiasi akan terjadi di situ berkaitan dengan proyek-proyek yang dibutuhkan oleh restoran itu. Contoh lain, ketika misalkan restoran membutuhkan ini ya POS. POS itu alat atau sistem atau aplikasi yang digunakan di bagian kasir. Maka kita buka tender, diumumkan, misalkan Anda bisa diumumkan di koran, Anda bisa menghubungkan teman-teman yang Anda punya yang berkaitan dengan bisnis IT, lalu Anda hubungkan dengan internal ya, dengan direksi. Jadi biarkan mereka presentasi di depan direksi dan ya Anda sebagai penghubung saja yang memutuskan direksi, tapi kita yang mencari sumbernya. Oke. Kemudian dalam hal apa lagi? Misalkan dalam hal membangun restoran juga. Kita juga sama, buka tender ya. Ada yang dari pihak A, B, C, maksudnya dari apa namanya? Developer ya, developer A, developer B, developer C mempresentasikan proposalnya seperti apa, budgetnya seperti apa, konsepnya yang kita miliki dari direksi lalu dihubungkan dengan kemampuan dari para peserta tender tadi. Yang mengambil keputusan ya tetap para direksi. Kita hanya penghubung saja. Nah itu contoh bagaimana komunikasi dalam organisasi kita sebagai perannya antar pribadi. Ya tadi ada tokoh figur, pemimpin dan penghubung. Berikutnya ada peran sebagai informasional. Sebagai informasional ini yang pertama kita bisa atau dituntut untuk bisa memonitor. Memonitor siapa? Ya tentu memonitor karyawan-karyawan kita atau staff kita ya. Karena setiap divisi itu tentu punya KPI, Key Performance Indicator. Mereka punya target. Mereka setiap hari bekerja aktivitas yang menjadi poin atau skor aktualnya. Nah, nanti dibandingkan skor aktual dibandingkan dengan skor ideal, jadilah Key Performance Indicator. Lalu kita berikan skor berapa persen keberhasilannya. Nah, tentu dalam memonitor ini kita perlu bisa berkomunikasi dengan siapa? Dengan bagian HR. Karena bagian HR yang akan nge-record bagaimana absennya, bagaimana juga eh, ke bagian marketing kita tanyakan mengenai salesnya begitu, kemudian ke operasional berkaitan dengan bagaimana dia bekerja sesuai dengan SOP atau tidak. Nah, itu kita memonitor dan kita berkomunikasi dengan antar unit. Berikutnya, peran informasional adalah penyebar informasi. Penyebar informasi artinya tentu Anda sebagai manajer adalah bisa jadi orang yang pertama kali mendapatkan informasi. Entah itu dari pihak internal ya, dari direksi, atau pihak eksternal dari pemerintahan, kenaikan pajak, kemudian informasi yang berkaitan dengan supplier juga, kenaikan harga, misalkan begitu, atau force major, misalkan suppliernya semua tidak mau mensuplai lagi karena kita punya hutang banyak, belum kita bayar tuh hutangnya. Itu Anda perlu menyebarkan informasi juga ke bagian operasional. Kita belum bisa menambah bahan pokok misalnya karena situasinya seperti ini. Nah, itu Anda dituntut untuk bisa bagaimana menyebarkan informasi yang tetap bunyinya jadi positif walaupun kondisinya negatif. Itu peran emosional juga yang memang harus Anda miliki di situ ya. Jadi sebagai manajer ya dalam kasus ini di restoran ya, Anda harus punya mental yang bisa memperlihatkan ke karyawan itu tetap positif walaupun dengan keadaan yang darurat gitu. Jangan sampai keadaan yang darurat itu ya Anda sebar informasinya menjadi bunyinya negatif, lalu nanti suasana di dalam internal juga menjadi negatif. Jadi penting untuk bisa menjaga situasi atau menjaga mood daripada SDM yang ada di organisasi itu ya. Lalu terbukanya ke siapa Pak? Ya tentu terbukanya ke direksi karena yang pengambil keputusan adalah direksi. Kita sampaikan
apa adanya kalau ke direksi. Kalau supplier tidak mau supply lagi, efeknya bisa jadi kita nggak bisa produksi atau nggak buka resto. Alternatifnya kita mau tambah investasi bos, gitu ya, tambah dana, atau kondisinya karena tergantung kondisi ya. Kalau ternyata banyak piutang, berarti kita harus tagih hutang secepatnya. Sudah saya tagih, sudah staff accounting tagih, berarti direksi yang harus nagih. Ya berbagai kejadian atau berbagai apa ya, ya kejadian lah ya, berbagai kejadian bisa terjadi begitu ya dalam sebuah kasus nanti dalam sebuah organisasi. Intinya, ketika Anda menjadi peran informasional dan penyebar informasi tadi, ke bagian internal harus bisa menjaga situasi kondisi tetap kondusif ya. Jangan sampai keadaan yang darurat Anda sampaikan apa adanya sehingga bisa mengurangi mood. Apa bahayanya, Pak? Ya bahayanya bisa macam-macam. Ada SDM yang kurang motivasi bisa jadi ya. Atau juga bisa terjadi isu seperti halnya bola salju. Sebetulnya mah daruratnya tidak seberapa besar, tapi yang namanya karyawan, wah, bisa jadi bolanya kecil diomongin ke sana ke sini menjadi bola salju yang besar. Lalu dampaknya adalah misalkan ini ya apa namanya eh, karyawan yang mengundurkan diri gitu, satu tim mengundurkan diri. Itu terjadi pernah Bapak alamin ya. Waktu krisis dana karena banyak piutang di luar begitu, banyak klien yang belum bayar, orderan juga semakin banyak, investasinya udah nggak bisa ditambahkan, dan bocor tuh informasinya ya, karena kepala chefnya tahu langsung itu kejadiannya pengunduran diri dari hampir 50% bagian kitchen. Terjadilah pengunduran diri secara sepihak atau istilahnya muntaber, mundur tanpa berita. Akhirnya restorannya ya untuk beberapa waktu tidak bisa buka karena harus rekrutmen lagi. Dan itu sangat mungkin terjadi bukan hanya di bidang restoran ya, di bidang hospitality industry seperti halnya rumah sakit, kemudian hotel, kemudian juga pokoknya yang lebih kepada pelayanan-pelayanan itu bisa terjadi karena SDM itu eh, ini informasi isu yang ada di tataran karyawan itu lebih cepat menyebar dan lebih cepat sifatnya negatif juga ya, apalagi kalau yang memang dari awalnya sudah keadaannya darurat. Jadi intinya sebagai penyebar informasi Anda harus bisa mengkeep atau menahan informasi itu tetap positif Anda sampaikan ke para bawahan. Dan untuk yang bawahan, jangan sampai Anda nih pada saat nanti posisinya di bawahan, jangan sampai membuat suasana yang tidak kondusif. Makanya ada di dalam sebuah corporate, di dalam aturan karyawannya, ada beberapa perusahaan yang ekstrim ya. Misalkan begini, ada sanksi yang berefek pada SP1 atau SP2 ketika karyawan itu memberikan isu yang negatif begitu. Atau juga secara teknis begini, ada perusahaan yang membantu Trans Studio Bandung ya, tidak sembarangan karyawan itu ngeposting baik di WhatsApp gitu atau di Instagram yang berkaitan dengan isu-isu negatif corporate. Itu kalau kelacak ada akibatnya di SP1 atau misalkan di apa namanya ditahan gajinya atau di scourcing begitu, tidak bekerja 1 minggu, nah itu mulai berlaku ya. Karena ya tadi organisasi ingin membentuk kultur yang bagus ya. Kultur yang bagus bisa dibentuk kalau aturannya ada dan dijalankan. Oke, itu pesan-pesannya untuk kalian semua nanti pada saat posisinya di tataran staff ya. Berikutnya, peran informasional sebagai juru bicara. Ini sama halnya dengan yang tadi lah. Ketika menghadapi isu tertentu yang sifatnya negatif, Anda harus bisa memerankan sebagai juru bicara yang tetap mengkondusifkan organisasi itu ya. Kemudian komunikasi dihubungkan dengan peran yang ketiga adalah peran keputusan. Anda sebagai wirausaha, yang kita tahu wirausaha adalah orang yang harus kreatif, inovatif untuk menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai hasil yang diinginkan ya. Artinya sebagai leader
dalam hubungannya komunikasi dengan peran keputusan wirausaha ini, Anda harus bisa mengambil keputusan yang kreatif, mengambil dengan sumber daya yang ada. Karena terkadang direksi nggak mau tahu ya, pokoknya direksi mah tahunya target tahunan sudah salesnya sudah segitu, kemudian pertumbuhan cabang segitu, pertumbuhan karyawan segitu. Kalau nggak achieve, berarti Anda sebagai manajer fail. Tapi kalau on the track begitu, triwulannya, laporannya on the track, kemudian semesterannya juga on the track, maka Anda sebagai manajer achieve. 2 thumbs up gitu ya. Kemudian peran keputusan sebagai pemecahan masalah. Pemecahan masalah ya yang kita ketahui ada internal dan ada eksternal. Internal bisa saja pemecahan masalah antar karyawan, misalkan satu karyawan pacaran terus putus gitu antara waiters dengan accounting, terus dua-duanya jadi tidak bekerja. Itu yang secara kalau dipikir logika mah sederhana, tetapi kalau itu sampai sudah kejadian, wah bisa jadi hal yang ya tadi bola salju yang membesar juga ya. Pada saat shift-nya dia tidak hadir, waitersnya juga tidak hadir. Atau melakukan cheating. Waiters kerjasama dengan accounting. Pacaran ya, mereka cheating ya. Mereka melakukan kecurangan-kecurangan. Dan itu sangat mungkin saja terjadi begitu ketika Anda menjadi sebuah manajer nanti. Dia harus siap dengan itu. Pemecahan masalahnya gimana? Ya, itu tentu jam terbang yang nanti bisa membantu ya. Tentunya sesuai dengan keilmuan kita bidang HR, maka kita harus mendiskusi, ketemu dengan mereka, menyampaikan apa yang terjadi, mereka nanti menjawab dengan jujur, lalu ya kita berikan keputusan-keputusan sesuai dengan aturan-aturan yang ada di aturan baku di dalam sebuah organisasi. Entah itu di sebuah SOP, entah itu di peraturan perusahaan, entah itu peraturan yang sifatnya buku panduan untuk karyawan saja, do and don'ts-nya begitu. Itu ya pemecahan masalah. Lalu kemudian peran keputusan sebagai pengalokasi sumber daya. Wah, ini sumber daya ini berkaitan dengan 4 bidang yang kita pelajarin ya. HR, accounting, marketing, operasional. Anda sebagai manajer harus bisa nih mengalokasikan sumber daya yang ada semaksimal mungkin. Misalkan contoh kasusnya, Anda hanya punya karyawan, waitersnya 2 orang, kitchennya 3 orang, operationnya 3 orang, orang HR 1 orang, accounting 1 orang. Tapi diminta direktur, misalkan nggak diminta direktur, ada orderan banyak nih untuk sebuah event tertentu. Misalkan contoh kasusnya begini deh, dulu Bapak karyawannya masih sedikit, lalu ada order wisuda dari Unpad, bikin 5.000 box nasi. Alokasi sumber daya yang ada, oke, lihat dulu dananya. Dananya ada atau enggak? Dananya ada, oke, aman berarti. Kita lihat sumber daya operasional kita, alatnya ada atau enggak? Ternyata alatnya enggak ada. Ya, terus lihat SDM-nya. SDM yang ngerjain ya, kebayang 3 orang ngerjain 1.000 box. Nggak mungkin ya, nggak ada kesimpulannya. Yang ada hanya uangnya. Oke. Keputusan yang diambil waktu itu adalah ya tentu 1 sewa alatnya, 2 adalah ngambil anak-anak SMK yang bisa masak ya dari orang-orang pariwisata yang ada di Bandung. Karena sudah ada kenalan, tinggal dipanggil, besoknya tinggal direkrut, ya sudah bekerja. Singkat cerita ya alhamdulillah berhasil gitu ya. Nah, itu yang dicontohkan dalam pengalokasian sumber daya. Biasanya ini berkaitan juga erat kaitannya dengan uang ya. Restoran itu berkaitan dengan bagaimana mengalokasikan dana yang ada begitu untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak berhenti ya. Gaji harus terus setiap bulan kita keluarkan. Pembelian bahan baku untuk operasional di kitchen terus harus kita order, harus kita adakan ya di bagian gudang atau bagian purchasing begitu. Tetapi dananya terbatas. Nah, bagaimana Anda bisa bernegosiasi? Nanti tuh yang keempat ya, peran keputusan negosiasi. Bagaimana Anda bisa bernegosiasi ketika Anda tidak bisa membayar gaji karyawan? Itu pernah terjadi, Pak? Pernah.
Bapak pernah mengundur sekitar 2 minggu tidak digaji karyawan karena dananya belum ada. Pernah. Supplier berbulan-bulan tidak dibayar, negosiasi dengan supplier. Caranya gimana? Ya kita pakai teori yang kemarin ya, komunikasi antar pribadi. Bagaimana kita komunikasi yang efektif gitu ya, nego dengan supplier. Ya teknisnya banyak lah. Kita undang mereka, ajak ngopi, ceritakan apa yang terjadi dan iming-imingi begitu, beri janji-janji ke mereka kalau kita akan bayar. Begitu ya. Sebenarnya banyak yang ingin dicontohkan dalam hal ini, tapi karena ini via YouTube jadi tidak terlampau panjang juga yang ingin Bapak sampaikan karena nanti jadi bosen ya. Nanti yang penasaran silahkan ditanyakan saja di kolom komentar. Oke, contoh-contohnya silahkan diminta di kolom komentar. Oke, itu peran negosiator. Berikutnya adalah kegiatan pertukaran informasi ini penting karena komunikasi memungkinkan orang-orang untuk saling bertukar informasi ya, baik itu di dalam satu unit atau berbeda unit. Kemudian yang berikutnya komunikasi membantu menghubungkan sekelompok anggota dalam organisasi yang terpisah dari anggota lainnya. Jadi hal yang memungkinkan juga bahwa karyawan kita bisa saja berkomunikasi dengan perusahaan yang lain. Ada hal yang sifatnya positif untuk organisasi, ya, hal demikian. Ada yang sifatnya juga menjadi hal yang negatif begitu. Hal yang positif adalah ketika organisasi kita bisa kerjasama dengan organisasi yang karyawan kita kenal itu, ya. Misalkan kita restoran, lalu karyawan kita ada kenalan dengan sales mobil di Toyota. Mereka membutuhkan tempat untuk event, kita menyediakannya, gitu. Kemudian misalkan kita butuh untuk live music, teman kita, karyawan kita ada yang kenal, mutualisme terjadi, gitu ya. Live aja di restoran kita, gitu. Tapi yang negatif adalah contohnya saling hijack. Saling hijack itu gimana Pak? Bukan saling ejek ya, tapi saling hijack karyawan. Mereka ngobrol, gaji di restoran di sini misalkan satu bulannya gaji pokoknya 1,5 juta. Di restoran sebelah, Pasar Cisangkuy, gajinya 2,5 juta. Wah, sangat menggiurkan. Secara pekerjaan sama, misalkan di waiters, jamnya juga sama, terus nggak dikontrak, misalkan nggak di percobaan gitu ya, tapi langsung kontrak di sana 6 bulan, tapi gajinya lebih besar, 2,5 juta. Bisa di hijack tuh karyawan kita. Oke, jadi ya kita harus jaga ya karyawan kita yang ada. Pada umumnya, organisasi sangat bergantung pada komunikasi untuk mencapai tujuannya. Jadi, keterbukaan antara manajer dengan karyawan, kemudian begitupun sebaliknya, dan bagaimana kita bisa ngeblend gitu ya, atau bersatu gitu, si manajer itu tidak tidak terlampau jauh gitu jaraknya ya, jarak komunikasi. Misalkan OB mau ngobrol ke manajer itu malu, susah. Nah, itu bahaya bagi manajer yang kayak gitu ya. Jadi manajer harus membaur juga dengan supir, membaur dengan security, membaur dengan office boy, membaur dengan tukang cuci piring teh apa ya istilahnya. Ya eta olahnya tukang cuci piring, kita harus komunikasi. Apalagi dengan bagian-bagian yang memang berkaitan langsung dengan kegiatan restorannya, purchasing, store, chef, waiters, accounting, para debt head-nya, kita nggak mungkin tidak melakukan komunikasi dengan mereka. Baik, berikutnya kegiatan organisasi yang terkait dengan pertukaran informasi komunikasi. Satu, dalam hal menetapkan tujuan. Ini Bapak gambarkan perspektifnya Anda sebagai manajer ya. Menetapkan tujuan seringkali kita lakukan pada saat akhir tahun. Desember misalkan untuk menetapkan eh, target di tahun berikutnya. Misalkan ini tahun 2021 sudah Anda lakukan tuh penetapan tujuannya ya, target sales pada bulan itu, target pembukaan cabang, target penambahan menu, target event-event yang akan diselenggarakan, target penambahan karyawan itu di Desember 2020. Nah, ini kita penting nih untuk bisa menetapkan, punya kemampuan untuk menetapkan tujuan ya sebagai manajer, tentunya dengan komunikasi. Karena apa? Yang namanya
target kan tidak sembarang target ya. Kita harus mengukur sumber daya kita berapa, kita present ke direksi dengan PowerPoint kah, dengan proposal kah, lalu kita harus buat reason tentang target itu. Kenapa pertumbuhannya di semester kedua baru bisa penambahan cabang? Karena ya sederet alasan Anda sampaikan ya. Sederet kondisi Anda sampaikan begitu. Kenapa di kuartal kedua baru penambahan karyawan 3 misalkan begitu. Anda sampaikan alasan-alasannya. Kenapa pertumbuhannya hanya 10% di semester pertama? Anda sampaikan juga beberapa alasannya. Begitu ya. Lalu berikutnya adalah kegiatan organisasi yang terkait dengan pertukaran informasi adalah membuat dan melaksanakan keputusan. Nah, ini mah sesuatu hal yang tidak aneh lagi ya. Tentu dalam melaksanakan keputusan harus ngomong, ya tentu harus komunikasi. Yang ketiga, mengukur prestasi kerja. Ini penting. Banyak sekali para manajer hanya sebatas punya kemampuan mengukur, tapi tidak bisa menyampaikan hasil apa yang diukurnya. Sehingga banyak karyawan yang sebatas menerima informasi tentang evaluasi dirinya, tidak kemudian ditunjang dengan komunikasi yang baik ya. Artinya karyawan ini tahu skornya jelek, tapi saya harus gimana dong? Nah, sebagai manajer yang baik, setelah kita berhasil mengukur KPI karyawan kita, kita harus komunikasikan apa ya hal yang harus dilakukan oleh karyawan itu untuk perbaikannya ya. Berapa lama waktu yang diberikan untuk perbaikannya. Kita harus memotivasi juga karyawan itu ya. Jangan sampai setelah diukur selesai saja begitu. Bagaimana kalau karyawan Anda demotivasi lalu di-hijack oleh perusahaan yang lain, lalu Anda tidak punya karyawan? Urusannya nanti ke operasional juga. Urusan ke operasional, urusannya ke kinerja pemasaran juga. Kinerja pemasaran, urusannya ke kinerja perusahaan juga. Nggak bisa sales akhirnya. Gitu ya. Berikutnya, merekrut dan mengembangkan staff. Soal rekrutmen ini bukan hanya sebatas kita butuh berapa karyawan, kita buat iklannya di koran atau di media internet, lalu selesai. Tidak seperti itu ya. Kita harus menentukan, ya memang betul jumlahnya berapa. Tapi ingat, bukan hanya jumlah, job spec-nya apa, spesifikasinya. Job desk-nya buat apa. Lalu nanti kalau sudah itu ditentukan, bagaimana nanti selection-nya, orientation-nya, placement-nya. Anda sudah semester 4, tentunya sudah mendapatkan materi rekrutmen, selection, orientation, placement di semester 3 ya, di manajemen sumber daya manusia. Tidak perlu Bapak jelaskan lagi di sini. Oke, Anda harus sudah paham. Dan mengembangkan staff. Ini soal training and development. Tidak mungkin ngomongin soal training and development tanpa komunikasi. Karena apa? Sebagai manajer, untuk bisa bikin program training and development, Anda butuh dana. Dananya dari siapa? Tentu dari accounting. Approval-nya siapa? Approval-nya direksi. Jadi Anda harus bisa komunikasi dengan tim accounting. Kira-kira kalau sales segini, kalau sales segini profitnya segini. Berapa persen kira-kira orang accounting? Oke, sekian persen. Oke, lalu berapa orang yang akan dikembangkan? Berapa banyak training yang akan dilakukan? Ya, berapa banyak event development yang akan kita laksanakan? Sudah dapat, baru kita sampaikan ke direksi. Untuk training and development semester 1 ini sekian orang, budgetnya sekian, targetnya skornya segini. Semester 2 pun demikian. Jadi komunikasi antar divisi ia lakukan dan komunikasi ke atasan ia lakukan. Dan komunikasi ke bawahan juga Anda lakukan karena harus diinformasikan sebelumnya. Misalkan waiters ya, untuk jadi waiters ke kapten itu, istilahnya kalau di restoran itu kepala waiters namanya captain ya, atau kapten istilahnya. Dari waiters ke captain itu, training and development-nya adalah dia ngerti alat atau yalah peralatan restoran ya. Piring misalkan. Piring itu kan macam-macam Saudara. Ada piringnya untuk soup, ada piringnya untuk apa ya? Agar-agar gitu istilahnya, Bapak juga kurang paham ya. Ada piring yang untuk yang plate aja biasa gitu. Ada piring yang untuk ya berbagai menu.
ya. Sendok pun juga sama, spoon ya. Pisau pun juga macam-macam. Garpu pun juga macam-macam. Terus juga apa nih? Penggunaan gelas dia juga. Kemudian harus ngerti jam operasional. Kemudian harus ngerti soal pelayanan. Jadi bukan hanya sekedar nungguin pesanan dari pelanggan, dia terima orderannya, lalu kasih ke bagian kitchen, lalu hantarkan saja. Untuk kapten nggak seperti itu ya. Kapten harus mengerti semuanya. Bagaimana pembagian shift pada restoran tersebut, kemudian bagaimana pelayanan, dan juga bagaimana mengkomunikasikan atau menghubungkan bagian waiters dengan kitchen, bagian waiters dengan accounting. Itu yang harus dimiliki atau spesifikasi seorang captain. Ya, jadi untuk mengembangkan captain aja bisa berbagai training, bisa berbagai event development-nya. Yang berikutnya adalah pelayanan pelanggan. Ini soal satuan operasional prosedur. Bagaimana SOP pelayanan pelanggan itu dibentuk. Ada istilahnya blueprint ya. Blueprint itu rancangan dari awal sampai akhir pelayanan itu diberikan kepada pelanggan. Mulai dari menyapa ya klien yang baru datang sampai mengucapkan terima kasih klien itu sudah datang. Itu ada dalam sebuah blueprint. Dan blueprint itu dibentuk dengan cara berkomunikasi Anda sebagai manajer dengan bagian waiter. Anda berkomunikasi sebagai manajer dengan bagian security, karena security orang garda terdepan yang paling ketemu. Bahkan sampai ke tukang parkir gitu kalau ada job desk-nya sebagai tukang parkir. Ada baru bisa bikin blueprint pelayanan klien atau pelayanan pelanggan. Untuk yang macam-macam ya, karena di restoran itu ada yang a la carte namanya, ada yang catering, ada yang juga event ya. Untuk a la carte blueprintnya seperti apa? Untuk yang catering blueprintnya seperti apa? Untuk yang event blueprintnya seperti apa? Dan program-program lainnya, ada misalkan Anda bikin program co-working space. Nah, itu bikin program bikin blueprint tentang pelayanan pelanggan yang pelanggannya adalah co-working space. Gitu, Saudara. Jadi, tentunya membutuhkan komunikasi untuk membuat blueprint itu ya. Berikutnya, negosiasi dengan pemasok. Waduh, ini benar-benar komunikasi banget ya, nomor 6 ini, negosiasi dengan pemasok. Gimana Anda nego untuk mau supplier itu masuk jadi supplier kita, bagaimana kita nego nggak bayar dulu, bagaimana kita nego bayar setengahnya dulu, gitu. Nah, itu tentu komunikasi, ya. Lalu interaksi dengan peraturan yang ada. Ini berkaitan dengan eksternal biasanya ya. Anda nanti restoran, ini contoh lagi restoran lagi ya. Anda berkaitan dengan pajak, ya. Anda juga berkaitan dengan dinas lingkungan hidup, karena kalau restoran kan ngomongin soal limbah ya. Bagaimana limbah itu dibuang, Anda harus punya SOP. Dan SOP itu dikomunikasikan ke dinas terkait. Begitu. Oke. Lalu memproduksi produk. Ya, ini berkaitan dengan tim internal ya. Tim internal produksi dalam sebuah perusahaan. Kalau restoran, kembali lagi di restoran, itu bagian dengan kitchen, dengan chef-nya. Ya. Misalkan Anda dalam program membuat menu baru, karena sesuai dengan plan di awal tahun tadi. Bikin menu baru nggak sembarangan ya. Bikin menu baru itu pertama nama menunya apa, dan bikin nama menu pun harus sesuai dengan hasil dari saran pelanggan ya. Makanya selalu ada kotak saran tuh ya, atau baik secara offline atau digital begitu. Lalu Anda kumpulkan dan kira-kira ini menunya apa. Mulai dari menunya apa, namanya apa, ingredientnya apa, sampai ke ini budgetnya berapa, sehingga nanti Anda menentukan pricingnya tepat gitu. Anda akan melibatkan chef, Anda akan melibatkan orang di depan, waiters, Anda akan melibatkan accounting soal budgetnya. Jadi komunikasi banget dalam sebuah memproduksi produk. Oke, satu lagi di dalam pertemuan yang ke-6 ini, Bapak akan jelaskan tentang hierarki manajemen yang mendatar.
Keahlian komunikasi itu lebih penting dari keahlian teknis menurut tim Wilson International Data Corporation. Karena dengan komunikasi ini sebetulnya bisa mengefektifkan organisasi ya. Yang tadinya karyawan tidak bisa dengan komunikasi menjadi bisa gitu. Yang tadinya demotivasi dengan komunikasi bisa termotivasi ya. Di luar itu, hierarki yang mendatar juga membuat atau men, apa ya, menuntut Anda punya komunikasi yang bagus. Karena tadi Anda harus bisa berkomunikasi antar unit. Ini gambar yang Bapak miliki nih ya. Ada dari bos, langsung ke manajer, langsung ke bawahan. Tidak, maksudnya ada kalanya ini bos langsung intervensi ke bawahan. Ketika posisi Anda sebagai bawahan, ya Anda harus bisa memposisikan bagaimana komunikasi langsung ke owner, bagaimana komunikasi ke manajer, bagaimana komunikasi ke rekan sejawat sesama bawahan, gitu ya. Itu untuk ruang lingkup organisasi yang kecil. Lalu apa yang terjadi dengan hierarki manajemen yang mendatar, tapi di akuarium yang besar, di organisasi yang besar? Ada komisaris, ada direksi, lalu juga ada para manajer, dan ada dev head misalkan. Sebagai staff Anda tentunya harus bisa berkomunikasi berbagai level tadi ya. Dan itu tentunya tadi 4 komunikasi dasar: mendengarkan, berbicara, menulis, dan membaca menjadi hal yang dituntut untuk bisa berkomunikasi dalam organisasi. Baik saudara, itu yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan ini. Di pertemuan yang ketujuh nanti kita akan membahas tentang manajemen berbasis tim yang diperluas, kemudian tenaga kerja yang semakin beragam. Ini alasan-alasan tentang urgensitas komunikasi di organisasi itu ya. Kemudian berorganisasi di dalam organisasi yang ada internal dan eksternal. Kemudian bagaimana cara kita menghindari kelebihan beban informasi. Jangan sampai Anda menjadi tong sampah begitu yang menerima segala informasi curhatan yang tidak penting ya. Mendengarkan penting tapi juga Anda harus membatasi. Gitu. Jangan sampai Anda overload sehingga nanti efeknya adalah penurunan produktivitas. Dibahas juga minggu ketujuh tentang pola komunikasi dan cara mengelola komunikasi. Nah, itu akan dibahas di pertemuan ketujuh. Baik, terima kasih yang sudah memperhatikan dengan baik. Semoga video materinya bermanfaat dan di pertemuan 7 nanti juga kita akan bahas mengenai kisi-kisi untuk UTS ya. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan ke-7. Insya Allah kita menggunakan Google Meet di pertemuan ke-7 dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam apa yang Bapak sampaikan di pertemuan. Sekali lagi terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.